Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami nantikan. Engkaulah sumber pengharapan kami, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, setia pula dengan apa yang Engkau sudah nyatakan dan janjikan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami memegang akan janji firman-Mu, maka hidup kami akan mengalami kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami mau memandang Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang dapat diandalkan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu buat kami, nyatakan pesan-Mu buat kami Tuhan, dan buat kami bisa menangkap, mengerti, dan juga menghidupi firman-Mu. Terima kasih. Jalannya pemberitaan firman Tuhan, mari Roh Kudus bekerja mengurapi hamba-Mu dan kami semuanya. Terima kasih. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan, syukur dan doa, semua kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama, amin. Silakan kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bisa beribadah walaupun masih di tengah masa PPKM darurat. Semalam saya browsing, ternyata Sukoharjo, Solo masih level 4. That's okay, kita ikuti prokes. Saya mohon izin buka masker, jarak kita cukup jauh ya, untuk supaya jelas suara saya. Oke, mari kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saya bacakan, saudara sekalian simak. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk mengetahui siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu,
Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita belajar dari seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, gak bisa disembuhkan. Dikatakan perempuan ini sudah berobat. Kalau zaman sekarang mungkin ke banyak dokter, ke banyak rumah sakit. Tetapi tetap saja yang terjadi apa? Tidak sembuh. Bahkan dikatakan makin memburuk. Orang tambah marining tambah dadi lorone. Dan saya yakin pasti orang yang sakit seperti ini fisiknya sudah lemah, mungkin sudah kurus, ya, kurus kerontang karena apa? Sakit pendarahan 12 tahun. Dan memang kalau kita perhatikan di sini, ya dia istilahnya seperti orang yang sudah pasrah. Karena apa? Semua yang ada padanya alias hartanya, uangnya, semuanya sudah habis untuk berobat. Bisa dibayangkan seperti apa kondisinya. Tapi pada saat itu dia mendengar ada Yesus lewat situ. Perhatikan, perempuan ini sebelumnya sudah pernah mendengar tentang Yesus. Ini penting. Kenapa Tuhan perintahkan kita untuk pergi memberitakan kabar baik supaya terjadi model perempuan-perempuan seperti ini. Model perempuan seperti ini ya, yang sakit pendarahan ini. Dia pernah dengar tapi gak ada yang bimbing. Gak ada yang ngajarin, menjelaskan Yesus begini punya. Enggak. Dikatakan bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Oh, di sana Yesus bikin mujizat. Oh, dia bikin orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan. Oh, dia bisa melakukan banyak mujizat. Tentang Yesus, berita tentang Yesus sudah didengar perempuan itu. Lalu apa yang terjadi? Kita belajar sesuatu. Ya, betapa pentingnya orang mendengar tentang Yesus. Tugas kita sampaikan kepada dunia sehingga dunia juga bisa mendengar tentang Yesus. Amin. Iya, bagian kita memberitakan supaya mereka tahu, taunya Yesus yang benar. Jangan diselewengkan, ada banyak cerita yang di macam-macam ya, tidak sepertinya. Ceritakan tentang Yesus yang benar, Yesus yang berdaulat, berkuasa, yang sanggup menyembuhkan, sanggup menyelamatkan umat manusia. Biarkan orang mendengar, biarkan dunia mendengar, sehingga tidak menutup kemungkinan akan banyak orang-orang yang seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Setelah mendengar apa yang terjadi, dia jadi percaya. Kalau nggak percaya, nggak mungkin dia berusaha di tengah-tengah orang banyak su-suan pengen menjamah Yesus. Betul nggak? Dia percaya. Oh, dia pernah bikin mujizat di sana. Oh, dia pernah sembuhkan orang di sana. Berarti kalau dia bisa sembuhkan orang di sana, di sini pun aku pun bisa juga mengalami yang sama. Wow, dia datang lagi. Wah, ini pertama dia dengar tentang Yesus. Hari itu, saat itu Yesus ada di situ. Langsung timbul iman, timbul keberanian dalam dirinya. Ya, jadi sekali lagi iman timbul dari pendengaran. Ya, jadi pendengaran tentang firman Kristus. Kalau kita mendengar tentang firman Kristus timbul iman. Kalau perempuan ini mendengar tentang Yesus, Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dia dengar tentang itu, akhirnya timbul iman, timbul percaya. Lalu apa yang terjadi ketika dia mulai ada iman dalam hatinya? Iman saja nggak cukup, harus ada action. Lalu perempuan ini mulai bertindak, mulai melakukan sesuatu. Ini penting dipahami, iman saja tidak cukup. Aku percaya saja nggak cukup. Engkau harus bertindak sesuai dengan percayamu. Kalau engkau orang percaya, ya engkau nyembah Tuhan. Kalau engkau orang percaya, harus datang kepada Tuhan. Dalam konteks perempuan ini, dia berjuang. Aku percaya. Pertama dia percaya, dia bisa menyembuhkan. Lalu,
Apa yang dia lakukan? Dia mulai berusaha mendekati Yesus. Firman-Nya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Statement ini muncul dari siapa nih? Perempuan itu. Tuhan gak mengatakan, hai perempuan, jamah jubahku, engkau akan sembuh. Enggak. Tetapi ini satu keberanian iman dari seorang yang imannya tulus. Karena gak ada yang ngajari. Kita semua sini paling gak belajar bersama ya, melalui ibadah, komsel, atau yang lain. Kita setidak-tidaknya, oh begini-begini. Perempuan ini enggak. Tapi dia percaya, saking percayanya, asal aku jamah saja. Ini iman yang timbul dari apa? Dia mengetahui, dia mengenal pribadi Yesus. Mula-mula dari dia mendengar. Hari itu dia akhirnya bisa mempraktekkan sendiri, mengalami sendiri. Kenapa harus gitu? Tuhan menghargai yang namanya tindakan iman. Sekali lagi, Tuhan menghargai tindakan iman. Kenapa harus bertindak? Ya, kalau iman tidak bertindak, pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 26. Coba kita lihat sebentar. Yakobus 2 ayat 26 ya. Saya bacakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau perempuan itu percaya Yesus bisa bikin mukjizat, tetapi hari itu dia berdiam diri di tempatnya, saya yakin tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi ada dua versi begini. Ada yang memang Tuhan perintahkan, lakukan, ketika engkau mentaati maka terjadi sesuatu. Ada yang didasari engkau percaya sungguh-sungguh kepada dia dengan tulus, dan Tuhan pun menghargai. Lihat kisah yang terjadi kemudian. Perempuan itu setelah dia punya satu statement, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, seketika itu juga dia mulai mendekati. Di tengah kerumunan, ini perjuangan, ini bayar harganya luar biasa. Ya, saya yakin, ya kita tahu orang-orang Timur Tengah itu, ya biasanya nih, tegap-tegap gitu ya. Di tengah orang banyak, bergerombol gitu, dia berdesak-desakan, mungkin geser sana, geser sini. Ya, lalu kemudian dia berhasil menjamahnya. Ya, setelah dia berhasil, apa yang terjadi kemudian? Dia merasakan bahwa kok makin enak badanku. Dan terjadi yang namanya berhenti pendarahannya. Terjadi mukjizat waktu itu. Dia merasa badannya sembuh. Wah, kok penak. Benar, makin tambah iman. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau mau diizinkan mengalami mukjizat Tuhan dalam hidupmu, harusnya imanmu makin teguh dalam Tuhan. Amin. Ya, Tuhan melakukan mukjizat dengan maksud tujuan. Ketika ada mukjizat terjadi, supaya orang itu makin percaya. Sesungguhnya bukan hanya perempuan ini, semua orang di sekitarnya yang menyaksikan pun akhirnya semakin percaya kepada Yesus. Tetapi nggak secepat itu prosesnya. Yesus mulai ngerasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Muridnya kaget. Guru, wong sak durabret ngene jawane ya. Sok-sokan pengen deket-deket dirimu. Lah kok dirimu bertanya siapa yang menjamah? Ya orang banyak. Saya yakin betul. Orang itu banyak menjamah Yesus. Yesus. Kayak artis itu ya. Mungkin ya. Karena Yesus sudah terkenal. Banyak mukjizat terjadi atas dirinya. Melalui Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus bertanya itu bukan sekedar bertanya. Karena Yesus merasa ada kuasa yang mengalir dalam dirinya. Ada kuasa yang mengalir keluar. Jadi, sama-sama orang jamah Yesus. Tetapi hanya orang yang menjamah Yesus dengan iman yang mengalami kuasa. Dengan kata lain, iman akan menggerakkan kuasa Tuhan turun. Amin. Jadi kalau engkau percaya sungguh-sungguh, imanmu itu yang menggerakkan kuasa Tuhan turun terjadi atas hidupmu. Engkau punya pergumulan, engkau punya masalah, engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, mulai nyatakan dengan iman, aku percaya Tuhan, aku mau melangkah bersama dengan engkau. Dan aku percaya, orang-orang yang demikian, itu yang akan mengalami kuasa Tuhan. Banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi gak mengalami apa-apa.
Tapi orang yang berseru Tuhan dengan segenap hati, dengan iman yang teguh, dia ngalami kuasa. Gak mudah loh. Jangan berpikir bahwa gampang ya perempuan itu langsung aja jamah. Proses kesananya itu, dia ketendang sana, ketendang sini, su-suan. Gak mudah. Tapi dia berjuang. Sama, saudara mungkin berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali kok enggak juga ngalami kuasa, mujizat kok enggak terjadi ya. Kok aku tetap dalam masalah ya. Terus berjuang seperti perempuan ini. Saya yakin tidak langsung sekaligus gampang nut gitu. Tetapi dia berjuang. Ingat, perbuatan iman atau tindakan iman itu menggerakkan kuasa Tuhan. Masih ingat Naaman? Oh, Naaman. Panglima tentara itu yang datang kepada Nabi Tuhan Elisa waktu itu, nggak mau nemu Elisanya, cuman pesuruhnya kasih tahu Naaman, suruh mandi di Sungai Yordan 7 kali. Padahal Naaman dah percaya Allah Israel sanggup menyembuhkan. Cukup percaya? Nggak cukup. Apa yang dilakukan? Mandi di Sungai Yordan. Sampai Panglima itu berkata, di tempat kita sungainya lebih bersih. Tidak adakah yang lebih baik daripada mandi di sungai yang seperti ini? Ya, saya pernah ke Sungai Yordan, saudara. Airnya memang nggak kencring kayak air neng Karang Pandan atau Tuang Mangu. Airnya itu kalau yang saya datang tuh agak agak hiwa kecil-kecil tuh loh. Si nyokot-nyokot tuh apa itu saya nggak tahu. Dan airnya itu agak semu hijau-hijau gitu loh. Jadi nggak terlalu jernih memang. Ini zaman sekarang ya mungkin sudah banyak polusi mungkin ya. Zaman dulu mungkin jane resik. Ya saya enggak tahu juga ya, tapi dikatakan bahwa tidak seperti sungai di daerahnya. Dia mau ngelokro. Padahal sudah berjuang nembusi sampai ke kerajaan ya, sampai akhirnya bisa sampai situ buka daerahnya itu. Minta izin sama pimpinan situ sampai segala macam. Sampai di situ enggak ditemui Nabi Tuhan. Tapi kalau dia menyerah, balik pulang, tetap dia kusta. Tapi hari itu ajudannya yang mengawal dia, Tuhan, apa susahnya mandi? Andekan Nabi Tuhan itu nyuruh kamu yang lebih sulit pun pasti kamu lakukan toh. Masa suruh mandi gak mau? Mungkin dalam pikiran Naaman, lah ngukur atus aku medino yatus. Aku udah sering melakukan itu, tapi gak terjadi apa-apa. Aku masih sakit. Mandiku dengan air bersih, steril mungkin. Ini kan airnya nggak bersih. Masa bisa? Saya mau beritahu saudara, kalau Tuhan yang suruh hal yang nggak masuk akal jadi mujizat. Akhirnya betul loh, Naaman. Adus, jebur, peng siji, peng loro, sulap-sulup mungkin ngono ya. Akhirnya keluar yang ketujuh terjadi apa? Kulitnya, firman Tuhan katakan seperti kulit bayi. Mulus, kustane ilang kabeh. Mandi di sungai. Ada orang banyak mandi juga mungkin di waktu yang hampir bersamaan. Mungkin juga ada orang yang kusta juga mandi di situ, nggak sembuh. Kalau Naaman kenapa sembuh? Tuhan dan iman. Naaman percaya kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya atas Naaman. Sama-sama mandinya. Yang satu sembuh, yang satu tidak. Kok bisa gitu? Ada iman. Orang banyak jamah jubah Yesus. Banyak. Makanya murid berkata, Guru, orang sebanyak ini. Kau tanya siapa yang menjamah jubahmu? Ya banyak orang jawabannya. Tapi Yesus berkata, enggak. Ada yang beda, ada yang menjamah hanya sekadar mengagumi. Wah, engkau luar biasa Tuhan, wah engkau Yesus kau dahsyat. Tapi ada satu jamahan seseorang didasari iman. Sehingga ada kuasa keluar dari diri Yesus. Itulah yang membedakan. Kita boleh sama-sama. Ibadahnya sama-sama. Ya, ibadah kumpul sama-sama. Tapi kenapa yang satu ngalami mujizat, yang satu enggak? Kuncinya pada iman kita. Amin. Makanya ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Waktu mau doa-doa dengan sungguh-sungguh. Ada sih, itu doanya guru pisan tok langsung dijawab Tuhan. Aku kok berkali-kali belum dijawab Tuhan. Jangan kita membanding-bandingkan. Oh berarti dia lebih beriman. Bisa iya, bisa tidak. Ingat,
Doa seseorang dijawab Tuhan memang yang pertama karena ada iman yang sungguh. Yang kedua, ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Bahkan ada orang belum berdoa sudah terima mujizat Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Jadi engkau berdoa belum dijawab, doa terus. Aku 99 kali berdoa, Mas. Sudah nggak ada harapan. Siapa bilang? Yang ke 100 siapa tahu? Oh iya, berdoa sih laporan lagi, Mas. Aku udah 100 kali belum dijawab. Oh mungkin 101, kita kan nggak tahu. Doalah terus, firman Tuhan mengatakan suruh berdoa terus kok. Karena sesungguhnya ketika Tuhan perintahkan berdoa, itu bukan sekedar Tuhan mau melihat apa permohonanmu. Kowe pengen apa toh? Wah, penjalukmu kaboten deh. Enggak gitu. Bagi Tuhan enggak ada yang mustahil kok. Tapi kenapa enggak langsung dijawab Tuhan? Tuhan punya banyak alasan. Tuhan punya banyak jalan. Bisa saja memang belum waktunya. Ada yang namanya kairos, Tuhan waktunya Tuhan untuk menjawab. Tapi ada juga, bisa juga terjadi. Sesungguhnya Tuhan mau engkau lebih dekat dengan Dia. Ini yang sering kita abaikan. Kenapa firman-Nya berkata tetaplah berdoa, berdoalah senantiasa, karena Tuhan mau relation. Hubungan kita dengan Tuhan ini intens, terus-menerus. Tuhan ingin supaya kita dekat dengan Dia. Seperti renungan pagi ini saya sampaikan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadilah seperti pemazmur yang selalu merindukan untuk dekat dengan Tuhan. Nah, doa sesungguhnya adalah komunikasi. Bukan hanya komunikasi, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan dekat terus, nyambung terus, tanpa disadari, kita mungkin lupa dengan yang kita doakan apa, tapi tiba-tiba semuanya sudah dijawab Tuhan. Ya, tanpa disadari kadang-kadang. Saking rutinnya, sungguh-sungguhnya berdoa setiap hari. Ingat, doa, saya tidak berkata bahwa doa itu selalu minta-minta, ya, permohonan-permohonan. Doa harusnya itu lebih dari sekedar permintaan. Tetapi di situ ada kita berfellowship dengan Tuhan. Ada waktu di mana kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak selalu dengan lagu seperti kita tadi. Ketika engkau berkata, Tuhan, sungguh aku percaya tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau di dunia ini. Tidak ada yang lebih dahsyat dari Engkau. Saat engkau mengatakan itu, engkau sedang memuji Dia. Memuji jawabannya apa toh? Ngelem. Ketika saya berkata misalnya, contoh siapa ya? Saya berkata misalnya, Mbak Nia tampilnya hari ini seger banget ya. Saya sedang memuji Dia. Saya nggak ngenyek loh. Memuji Tuhan juga gitu, tidak selalu dengan nyanyian, tetapi dengan nyanyian juga lebih baik. Ketika engkau berkata, Tuhan engkau baik, engkau sangat baik, engkau sedang memuji Tuhan. Walaupun tidak dengan syair, dengan irama, dengan alat musik. Nah, dalam doa kita itu seperti itu. Ya, jadi Tuhan kadang-kadang kenapa gak segera menjawab doa kita, walaupun sebetulnya Tuhan sangat mudah untuk menjawabnya. Bisa saja memang Tuhan punya maksud, artinya belum waktunya nak, tunggu sebentar. Ya, ada kairosnya Tuhan. Tapi juga bisa jadi Tuhan belum menjawab karena Tuhan ingin lebih dekat dengan kita. Ayo berdoa terus lebih dekat lagi. Ada fellowship, ada relationship dengan Tuhan. Lihat kembali apa yang terjadi kemudian. Ketika Yesus bertanya begitu, perempuan itu mendekat dengan gemetar. Takut, waduh, mungkin dalam pandangan murid-murid atau yang lain, wah, sengeni gue, udah syukur gue, sengeni salah gitu. Mungkin saja ada orang yang bergumam, tetapi intinya perempuan itu memang ketakutan. Ya, lalu apa yang terjadi? Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dan tampil tersungkur. Tersungkur itu bukan sujud. Tersungkur itu ndelosor ya. Lebih dari sekedar sujud. Nah, sujud kan ditoto. Ukuran toto langsung rebah kepala sampai ke tanah gitu lah. Nah, lalu apa terjadi? Lalu dia dengan tulus. Tulus itu apa? Tulus itu ora neko-neko. Tulus itu apa adanya. Ya, dia jujur kepada Tuhan, Tuhan, aku tuh udah sakit gini. Nah, nggak diceritakan omongannya gimana, tapi dia katakan dengan tulus menceritakan semuanya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Dimarahi?
Dasar kamu tuh harus permisi dulu. Enggak, ayatnya enggak bilang gitu. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Justru Tuhan ucapkan berkat. Nih loh. Jadi Tuhan berkenan kepada iman seseorang. Seradikal apapun iman itu. Radikal itu imannya pol-polan, pokoknya gila-gilaan. Semakin gila-gilaan Tuhan menghargai iman. Kadang-kadang orang sekelilingmu boleh bilang gak masuk akal. Tetapi kalau kau beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kau percaya kepada Tuhan, abaikan dulu yang lain. Aku mau percaya Tuhan. Orang mengatakan ra mungkin. Tetapi ketika Tuhan berkenan, akhirnya Tuhan menjawab, justru yang bilang gak mungkin akhirnya mengakui, sungguh Tuhan Allahmu benar. Cuma dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semua, ayo mulai miliki iman. Iman yang seperti perempuan ini, radikal saya katakan. Ya, karena perempuan ini gak pernah diajari, dibimbing. Tetapi dia hanya mendengar tentang Yesus, mendengar Yesus berkuasa, mendengar Yesus bikin mujizat di mana-mana. Akhirnya dia ketika punya masalah timbul iman, aku mau percaya. Dan enggak hanya itu, dia nyatakan asaku jamah saja. Nah, statement ini yang terus terang luar biasa. Asaku jamah saja. Kenapa dia bilang gitu? Kenapa dia enggak berkata asal aku teriak saja? Itu adalah yang namanya pernyataan iman. Bisa dengan apa saja. Tapi saya yakin ini yang dinyatakan oleh perempuan ini itu lahir dari iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena bukan hanya ngomong, dia berjuang habis-habisan sampai dia bisa jamah Yesus. Cuma dikasih Tuhan. Bagi kita penting untuk memberitakan nama Yesus. Sekali lagi, supaya apa yang terjadi atas perempuan ini juga terjadi atas banyak orang di dunia ini. Supaya mereka juga mengenal tentang Yesus dan mengalami kuasa Yesus. Kuasa Tuhan Yesus tetap sama. Dulu dia bikin mujizat, hari ini nama Yesus tetap berkuasa dan banyak mujizat terjadi dalam namanya. Amin. Amin. Banyak sekali mujizat demi mujizat terjadi. Berapa waktu yang lalu banyak orang bersaksi, saya mendengar kesaksiannya, ketika saya dengar itu kok ya ternyata. Nggak masuk akal kadang-kadang pikiran kita. Rasanya sudah mentok nggak mungkin. Ada orang yang bahkan boleh dikatakan dokter sudah angkat tangan. Tetapi Tuhan turun tangan. Karena apa? Tuhan punya maksud. Sekali lagi belajar dari perempuan ini. Miliki iman. Yang pertama belajar dari perempuan ini, miliki iman yang sungguh-sungguh. Apapun yang menjadi harapanmu, bawa ke Tuhan, nyatakan dengan iman, dan mulai bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman gitu, lakukan sesuatu. Ya, sesuatu itu apa? Saudara berdoa. Kita bersyukur di zaman ini, kita ada di zaman perjanjian baru, di mana ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dengarkan apa kata Roh Kudus dalam hatimu. Digerakkan untuk apa? Lakukan saja. Mungkin dengan itu ternyata itu cara Tuhan untuk memberkati hidup kita. Ya, ada banyak kesaksian ya dari ketaatan kecil menghasilkan mujizat yang besar. Ya, jangan pernah membatasi Tuhan. Maksud sih aku cuma disuruh begini, ya kayak Naaman suruh mandi. Nyata mujizat terjadi. Ya, yang berikutnya belajar juga dari perempuan ini bisa mendengar adanya Yesus. Bagian kita orang-orang percaya menceritakan tentang Yesus. Ceritakan kabar baik ini kepada dunia. Supaya mereka juga tahu dari sumber yang benar. Dan Bapak Ibu Saudara adalah sumber-sumber yang benar untuk menyampaikan kebenaran. Amin. Amin. Ya, saya mengajak kita semua, mari. Yang pertama, miliki iman yang radikal. Yang kedua, jangan lupa saudara dan saya ini tanda kutip agen-agennya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Ceritakan kabar baik sehingga banyak orang diselamatkan. Dan ingat, mujizat masih terjadi.
Kuasa Yesus masih terjadi sampai saat ini. Engkau yang dalam pergumulan masalah apapun itu, percayalah, selama engkau tidak putus asa, selama engkau tidak berhenti percaya, selama engkau tetap berjuang percaya, sekalipun suara kanan kirimu boleh macam-macam, tetapi engkau tetap percaya apa yang dikatakan Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lakukan itu dan lihat dan alami kuasa dan mujizatnya atas hidup kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan. Biarlah benih firman ini tersebar sampai kemanapun tanpa batas. Baik untuk kami yang ada di ruangan ini, dan juga untuk setiap kami yang menyaksikan melalui media sosial. Biarlah kebenaran firman ini juga terjadi dimanapun Tuhan. Karena kami rindu nama Yesus dikenal banyak orang. Nama Yesus didengar oleh semua telinga. Dan nama Yesus ini yang akhirnya bisa membuat orang mengalami sendiri kuasa Yesus. Mereka mengalami pertobatan, mengalami keselamatan. Kami rindu terjadi Tuhan. Dan demikian juga untuk setiap kami yang hari-hari ini, saat-saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesulitan, sedang dalam masalah, yang masih terus berjuang, yang masih terus berdoa. Berdoa dalam nama Yesus, teguhkan iman mereka Tuhan. Sampai mereka mengalami sendiri kuasa-Mu. Seperti perempuan yang sakit pendarahan, mengalami mujizat kesembuhan yang dari Tuhan ketika perempuan ini bertindak. Ajari kami Roh Kudus, bagaimana kami harus bertindak menyatakan iman kami, supaya kami pun mengalami kuasa-Mu, mengalami mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan setiap kami dan setiap yang menyaksikan tayangan ini. Jamah hati kami Tuhan, jamah setiap hidup kami. Teguhkan, kuatkan kami. Kami percaya ketika doa kami belum terjawab, bukan Tuhan tidak bisa menjawab. Ketika doa kami belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab. Tetapi kami percaya ada rencana Tuhan yang besar atas hidup kami. Di balik semua yang terjadi atas hidup kami percaya rencana-Mu heran dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah kami menyerahkan seluruh hidup kami juga dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Hari-hari yang kami jalani, hari-hari bersama dengan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, jauhkan virus corona dan semua penyakit dan semua yang buruk. Berkat Tuhan menyertai kami. Berkati pemerintahan kami Indonesia bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Indonesia boleh bangkit kembali, bertumbuh, dan Indonesia menjadi negara yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Mohon ampun semua yang tidak berkenan, dan biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.